saudara. Shalom Esi dan istrinya. Jadi Gloria ya. Oh, Gloria. Ya. Gloria ini punya opa yang baptis saya waktu tahun 81 di Gereja Ayam Pasar Baru situ. Ya. Baik, hari ini kita ingin belajar firman Tuhan tentang ini agak keras sebenarnya firman Tuhan ini. Tapi ini perkataan dari Tuhan Yesus, bukan dari perkataan saya. Dari Markus 9 ayat 49. Karena temanya setiap orang akan digarami dengan api. Waduh, ngeri sekali loh. Kalau digarami hanya garami ditabur garam aja ya enak ini. Tapi digarami dengan api. Jadi apinya itu jadi garam. Wah, saya membayangkan ini. Saya cari-cari gambar yang tepat seperti itu, apa ya garam api ya. Nggak ada, saudara. Tapi inilah pembentukan kalau anak-anak Tuhan, orang yang ngakunya percaya pada Yesus, sebagai murid Yesus, ini harus siap. Karena dikatakan bukan orang-orang dipilih, bukan orang-orang yang orang-orang tertentu, tapi dikatakan setiap orang akan digarami dengan api. Mari kita lihat Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang, Markus 9 ayat 49, setiap orang akan digarami dengan api. Jadi kita semua ini harus siap pembentukan Tuhan. Pembentukan yang begitu keras dalam hidup kita. Hal-hal yang memang kita bisa alami, sakit. Dan mungkin kita juga mengalami sepertinya gini. Di satu tempat di mana kita tinggal, kita merasa kayak ditolak. Tapi di tempat lain kita merasa diterima. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Ditolak dari rumahnya. Daud ditolak dari rumahnya. Tapi di luar, ini orang-orang perkasa. Yesus di rumahnya dianggap orang gila. Orang yang nggak beres ininya lah. Tapi di luar, dia luar biasa dipakai Tuhan. Jadi saudara, artinya gini saudara. Setiap kita ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan melihat, karena dalam diri kita, walaupun kita ada kekurangan, ada kelemahan, ada keistimewaan loh. Makanya Tuhan peduli dalam hidup kita. Itu sebabnya kita harus percaya bahwa Tuhan setia dalam hidup kita. Apa sudah siap digarami dengan api? Wah, ini memang hal yang tidak mudah sih saudara. Dalam bahasa Inggris, dalam New King James, silakan slide berikutnya, biar. Itu dikatakan demikian. Setiap orang dibuat ada rasa dengan api. Jadi season itu artinya bisa ada rasanya lah. Seasoning. Jadi artinya yang tawar itu dibuat jadi ada rasa sehingga waktu dimakan nikmat dengan api. Dan setiap korban persembahan itu akan dibuat. Jadi waktu dalam perjanjian lama itu di kitab Taurat itu setiap persembahan yang dibawa kepada Tuhan, semua daging itu pasti dikasih garam. Nah, demikian juga hidup kita sebenarnya. Bagaimana hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan, maka hidup kita digarami dengan api. Makanya jangan takut dengan pencobaan. Jangan takut dengan ujian. Karena apa? Karena hidup kita ini berarti loh. Hidup yang saudara terima, hidup baru yang saudara terima, itu seharga darah Yesus, nyawa Yesus. Dan itu mahal. Makanya Tuhan betul-betul mendidik kita sedemikian rupa. Orang-orang yang dipakai Tuhan, itu pasti banyak mengeluarkan air mata. Pasti. Pasti mengalami, kok begini capek ke Tuhan. Pasti. Saya tidak menjamin saudara hidupnya enak. Apalagi saat-saat kayak gini nih. Semua harga, naik sekali. Biasa kalau ke pasar Ibu Lim bisa 100.000, sekarang ya mesti naikin hampir 200.
Tinggal 1 hari. Saya lagi ngurus bawang merah. 2 minggu lalu bawang merah 11.000, 12.000 per kilo dari petani. Sekarang udah 20.000 dari petani. Wow, saya bilang gila-gilaan juga ya kenaikannya. Tapi ini harus kita terima loh. Digarami. Jadi kalau kita ada masalah, sebenarnya kita lagi digarami loh. Tuhan sedang menggarami kita loh dengan api. Jadi kalau ada masalah, jangan mengeluh dulu. Tapi itu artinya kita harus melihat, wah hidup saya lagi digarami supaya sebagai korban yang saya bisa bawa kepada Yesus. Jadi sebabnya saudara, yang kita lihat di sini, karena dengan hidup yang digarami ini, artinya kita semua ada rencana Tuhan yang indah. Ada rencana Tuhan yang indah. Dan setiap orang yang digarami, artinya yang digarami dengan api, artinya dalam hidup kita, Tuhan sedang membuat perjanjian garam. Ikutin saya, perjanjian garam. Apa artinya perjanjian garam? Perjanjian garam itu artinya ada rencana kekekalan dalam hidup kita yang Tuhan sedang buat, supaya bukan hanya hidup kita yang diberkati, tapi anak cucu kita. Tapi kalau kita nggak mau digarami dengan api, ini dampaknya anak cucu kita mengalami masalah-masalah yang tidak mudah. Perjanjian garam, mari kita buka dari Bilangan 18 ayat 19. Itu perjanjian kekal. Bilangan 18 ayat 19. Silakan dibuka ini ya, Pak ya. Segala persembahan khusus, ya ini persembahan kudus yang dipersembahkan orang Israel kepada Tuhan, aku berikan kepadamu dan anak-anakmu laki-laki dan persembahan dan perempuan bersama-sama dengan kau. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Itulah suatu perjanjian garam untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan bagimu serta bagi keturunanmu. Jadi artinya kalau perjanjian garam itu artinya saudara, Tuhan mau menetapkan kita, hidup kita menjadi perjanjian untuk kekal. Sampai dampaknya ke anak cucu. Makanya apa yang kita lakukan saat ini, dampaknya untuk anak cucu kita. Kalau kita terima hidup kekal, artinya kita juga harus percaya, anak cucu kita pun juga akan terima hidup kekal. Tapi kita hidup kudus. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan main-main dengan hidup ini saat ini. Nggak ada kutuk lagi. Semua dosa kita sudah diampuni oleh Yesus. Benar, semua dosa sudah diampuni oleh Yesus. Tapi ada akibatnya. Sekarang ada pengajaran loh, seolah-olah semua kutuk itu sudah diselesaikan di hadapan Tuhan. Jadi kita baik-baik sajalah. Jadi hidup kita jadi seenaknya aja. Tapi itu justru merusak diri kita. Makanya kita harus jaga hati kita. Supaya betul-betul anak cucu kita bisa terima berkat yang kita lakukan. Yang kedua, yang dari perjanjian kali ini. Ini dalam 2 Tawarik 13 ayat 5. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam. Jadi perjanjian garam itu artinya dalam Alkitab perjanjian yang kekal. Saudara siap mau terima perjanjian garam? Perjanjian yang memang kita terima untuk nanti anak cucu kita terima juga. Ini sebabnya kita ingin perhatikan firman Tuhan ini. Bagaimana kita digarami dengan api. Berikutnya, slide berikutnya. Nah, kita perhatikan di sini masalah-masalah hidup. Jadi kalau kita punya masalah hidup, kita perhatikan di sini. Pertama, ada keluarga dan komunitas yang menolak. Tapi dipakai Tuhan loh. Jadi kalau ada keluarga atau komunitas yang menolak saudara jangan kecil hati. Karena Tuhan bisa pakai dimanapun. Seperti Abraham ditolak loh sama keluarganya. Abraham dibilang gila, kamu harus pergi meninggalkan Ur Kasdim untuk pergi ke satu negeri yang akan ditunjukkan Tuhan yang nggak kelihatan. Kalau Tuhan yang kelihatan sih ya kayak ada patung gitu, ada kasih petunjuk. Wah itu luar biasa. Tapi Tuhannya mana? Bentuknya kayak apa? Abraham dianggap gila oleh papanya.
Udah saya tuntun kamu, saya ikut kamu. Akhirnya Terah ikut juga. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, kita melihat di sini Abraham dihina habis-habisan. Jadi kalau saudara ada masalah dalam keluarga, terus saudara merasa, aduh kok saya ini kayak parah sekali, saya kok nggak berdaya. Saya ingin katakan, saudara sedang digarami dengan api. Lagi berantem suami istri. Ronde pertama, ronde kedua, ronde ketiga. Belum selesai malamnya, siangnya juga ini lagi. Tetap ingin ingat, kita sedang digarami dengan api. Hidup kita sedang digarami dengan api. Ada hal-hal yang dikikis dari hidup kita. Ada juga yang masalah keuangan. Elia dan janda di Sarfat. Wah, ini betul-betul minus, bukan hanya sekedar ini ya. Setiap hari janda Sarfat lihat hanya segenggam saja. Tepung hanya untuk bisa dimakan sekali. Tapi untuk berapa orang? 3 orang. Janda Sarfat, anaknya, mungkin anaknya juga sudah remaja. Kalau anaknya sudah remaja biasanya makannya lebih banyak kan. Dan juga Elia. Tapi janda Sarfat ini tiap hari harus menyiapkan juga untuk Elia dulu. Baru mereka makan. Saudara bisa bayangkan setiap hari hidup dalam kepas-pasan. Hidup setiap hari nggak ada kepastian masa depan. Ini yang dialami oleh janda Sarfat. Makanya kalau kita sedang mengalami masa-masa yang paling sulit dalam hal keuangan, ingatlah janda di Sarfat ini selalu ada tersedia pertolongan Tuhan. Saya senang ini dengan kepala desa yang di Garut ini. Dia ajarkan pada masyarakatnya gini di desanya. Jangan berharap bantuan pemerintah. Jangan berharap dapat susu dan makan siang. Ya benar. Lebih mandiri. Wah, saya bilang ini luar biasa nih. Ini bukan orang percaya loh. Tapi dia mengajarkan, jangan berharap, mari kita kembangkan ekonomi yang ada. Wah, saya pikir ini kepala desa yang bagus ini. Jangan berharap ada bansos. Saya pikir, wah, ini harus kita dukung nih, kepala desa kayak gini. Kenapa? Karena orang desa tuh kaya. Dan sebenarnya kita ini sebenarnya orang-orang yang sudah terima hidup kekal, yang percaya pada Yesus, sudah terima hidup kekal, sebenarnya kita diperkaya terus oleh Tuhan. Makanya jangan pernah berharap bantuan dari orang lain. Apalagi orang yang janjikan giveaway. Giveaway sama go away hampir sama itu. Kenapa? Yesus kita kaya kok. Kalau Yesus memberikan kita hidup kekalnya, hidup dirinya kepada kita, artinya ada sesuatu yang mahal dalam diri kita. Itu yang Tuhan peduli dalam hidup kita. Tidak pernah orang percaya meminta-minta. Tidak pernah orang kaya itu orang percaya meminta-minta. Kenapa? Tuhan pasti sediakan kok. Sediakan. Harga beras boleh naik. Lagi kosong, antri lagi kalau mau beli yang murah. Tapi apakah dalam rumah kita kehabisan beras? Tidak akan dibuat Tuhan kehabisan beras. Banyak hal yang kita bisa alami. Saya bersyukur dari pengalaman yang Tuhan ajarkan kepada kami. Ini saat ini kesempatan untuk dapat beras yang lebih murah itu banyak sekali. Kesempatan dari lumbung-lumbung beras di daerah-daerah. Itu banyak sekali. Kenapa? Karena Tuhan buka, Tuhan ajarkan. Makanya yang berikutnya dari soal keuangan. Yang ketiga, kehilangan masa depan. Kehilangan masa depan. Jadi kalau kita pikir, ini Ruth ini nggak punya masa depan loh saudara. Suaminya mati. Terus mertuanya itu nggak punya anak lagi. Nggak punya anak laki-laki. Bagaimana masa depannya? Dan waktu mertuanya bilang, Ruth, kamu pulang aja deh ke rumahmu.
Kamu bisa kawin sama laki-laki lain. Tapi Rut tetap putuskan, saya ikut engkau. Allahmu adalah Allahku. Bagaimana orang seperti ini bisa tahu bahwa ada masa depan dari Allah yang disembah oleh mertuanya, padahal mertuanya itu keluarganya lagi sial. Suaminya mati, 2 anak laki-lakinya mati. Ini kalau dianggap dia oleh manusia pada zaman dulu nih, ini orang sedang kena kutuk nih. Habis-habisan, sial sekali hidupnya. Tapi Rut percaya ada masa depan. Jadi saudara yang berpikir nggak ada masa depan, jangan ikutin Perdana Menteri Belanda. Dia sama istrinya udah umur 95 tahun, udah tua, sakit-sakitan, minta kepada pengadilan, biarkan kami disuntik mati. Banyak orang saat ini yang depresi berat, seperti nggak punya masa depan, akhirnya harus mati bunuh diri. Saudara, jangan seperti itu. Karena Tuhan tetap masih memberikan kita masa depan. Hidup kita loh di dalam jaminan Tuhan. Loh. Jaminan kita ada di tangan Tuhan. Dan biar kita betul-betul mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Dan yang terakhir, dari orang yang masalah hidup ini, yaitu sakit penyakit. Kalau kita lihat Ayub ini, itu lengkap loh. Keluarga komunitasnya sudah tinggalkan dia. Istrinya sudah tinggalkan dia. Terus keuangan habis. Semuanya habis. Kehilangan masa depan. Dia sudah nggak punya masa depan lagi. Dia sendirian. Plus lagi sakit garuk. Garuknya bukan pakai kuku. Garuknya pakai beling. Wah, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki. Sudah bisa bayangkan itu loh. Digaruk. Ini bukan cacar monyet lagi nih. Ini sakit betul luar biasa. Dan orang-orang berpikir, gara-gara dia punya dosa. Wah, ini bagi dia, bagi Ayub itu saat itu betul-betul, kalau ada psikolog, dia akan pergi ke psikolog itu. Atau ke psikiater. Karena betul-betul depresi. Sampai dia bilang ini, kalau aku bisa berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka, aku akan ngomong sama Tuhan. Depresi berat Ayub itu. Makanya orang yang mengalami seperti ini, kalau ada masalah seperti ini, tetaplah kita berpikir, saya lagi digarami dengan api. Jadi jangan mengeluh dengan masalah yang kita hadapi. Mari kita melihat digarami dengan api. Kita lagi dibentuk oleh Tuhan, menjadi indah, menjadi korban yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga hidup kita punya, walaupun ada masalah, masalah itu tidak akan menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari kita lihat berikutnya. Bagaimana kita bisa melihat bahwa hidup kita bisa berdampak kepada orang lain. Kita sedang digarami dengan api. Yang pertama, kita harus berani mendukung dan menguatkan orang lain. Dalam ayat 42 dari Markus 9 tadi. Ayat 42 dikatakan demikian. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika suatu batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Memang ini negatif. Jadi kata barang siapa menyesatkan, kata menyesatkan bukan berarti dari kata yang sama dengan waktu minggu lalu Pak Tommy khotbahkan, tapi ini dari kata skandariso, skandal. Ada hal-hal yang membuat malu, ada hal-hal yang membuat dia jadi kecewa dan meninggalkan Tuhan. Ada hal-hal yang membuat dia jadi merasa ada skandal, ada sesuatu dosa yang dia sembunyikan, dia pikir itu biasa-biasa saja, tapi itu dosa di hadapan Tuhan. Barang siapa menyesatkan, yang membuat salah satu dari anak kecil ini. Kata anak-anak kecil ini bukan berarti yang anak-anak loh, bukan hanya anak-anak. Tapi orang-orang biasa yang dianggap orang biasa, orang dewasa, tapi dia sudah agak lemah, tapi dibuat apa ya, disesatkan. Ada orang tua juga disesatkan, dijebak. Seolah dengan ajaran-ajaran dia pikir ini ajaran saya yang paling bagus, yang paling benar. Oh dia paling jelek, dia nggak bagus. Makanya itu harus hati-hati. Barang siapa menyesatkan, artinya melemahkan iman orang lain. Membuat orang merasa, aduh kamu nggak berguna lah, nggak usah terlalu sibuk lah.
Apalagi zaman sekarang, saya ingin katakan dengan terus terang. Ini ada ajaran yang katakan demikian. Yang penting keluarga dulu. Tapi dia lupa. Matius 6 ayat 33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya tidak katakan harus setiap hari ke gereja, enggak. Saya nggak pernah ajarkan saudara setiap hari ke gereja. Tapi saya ingin katakan, mari kita prioritaskan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jangan terjebak dengan kata-kata seperti itu. Kata-kata yang menyesatkan. Membuat kita jadi akhirnya kita nggak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya beri contoh. Saya lagi masuk dalam program tentang labu siam, pertanian, dan hilirisasi pertanian. Salah satu yang dibuat adalah labu siam. Labu siam kalau di pasar berapa, Bulin? Nggak gitu mahal kan? Nggak gitu mahal, mungkin 3.000 ya. 3.000 per kilo. Kalau dari petani 500-700 rupiah per kilo. Ya, 5.000. Tapi kalau di sana 700 rupiah per kilo. Itu kalau labu siam paling enak kan disayurin aja ya. Apa cuma sayur aja. Dijadikan sayur. Tapi saudara tahukah labu siam bisa jadi body lotion? Kalau nggak percaya ini, boleh dicoba. Bawa sayur. Iya, ini body lotion. Dijual 50.000. Dari harga yang murah, bisa punya harga. Tahukah saudara, diri saudara itu punya potensi yang besar. Yang lebih lagi. Yang bisa buat apa lagi, yang bisa Tuhan buat lebih lagi. Jangan batasi diri kita. Taruhlah saat ini, kalau sapi dipotong, dagingnya makan, terus apa lagi? Kaki tulangnya lidahnya bisa jadi dijemur, terus pokoknya semua kulitnya pun juga bisa dijadikan kerupuk, atau kalau enggak ya jadi beduk lah, atau jadi kulit tas atau sepatu. Tapi tulang-tulangnya dibuang. Karena ini ada loh dari tulang sapi, jadi penyedap makan, non MSG, bukan vetsin, jadi vetsin, pengganti vetsin. Artinya apa, saudara? Saya bukan promosikan ininya ya. Artinya potensi yang ada, kita pikir nggak berguna lagi, tapi sebenarnya masih berguna. Saudara itu masih berguna, tapi jangan batasi diri. Karena Tuhan mau kita betul-betul maksimalkan, lebih maksimalkan. Kita bisa punya kemampuan yang lebih lagi. Kalau kita mau digarami dengan api, kita harus kembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Dan saya kaget, semua hasil pertanian yang di ini, itu minimal ada 80 produk yang jadikan seperti kayak gini atau apa, pokoknya yang bisa berguna, untuk bisa berguna bagi masyarakat, punya nilai jual yang lebih tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya ada kekayaan alam yang luar biasa. Apalagi anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan itu luar biasa. Apalagi hidup saudara sebagai anak-anak Tuhan. Ayo, kita berdayakan yang ada. Makanya saya ingin dorong saudara, ayo kita berani lagi. Berani lagi, kita punya potensi yang lebih lagi. Apa sih yang dalam diri kita yang masih lemah, yang kita pikir nggak mungkin. Sebenarnya masih bisa kita lakukan yang lebih lagi. Yang punya berdampak pada orang lain. Makanya kita perlu digarami dengan api. Kita perlu dibakar kok. Memang masalah banyak. Semakin kita giat pada Tuhan, semakin banyak masalah. Mutiara itu asalnya dari pasir. Masuk ke dalam kerang.
dia sakit. Wah, itu pergesekannya luar biasa di dalamnya. Sangat menyakitkan bagi kerang. Berapa lama kemudian pasir itu berubah menjadi mutiara. Itulah keajaiban alam. Tapi yang lebih ajaib lagi, hidup saudara dan saya. Masalah apapun juga, pasti ada sesuatu yang indah yang kita bisa alami. Yang kita bisa hasilkan. Makanya kita jangan disesatkan. Jangan berpikir kita, ya saya nggak punya apa-apa. Saudara punya kok. Banyak sekali saudara hal-hal yang kita bisa kerjakan. Banyak sekali. Kami terus terang, kami dalam pelayanan disiplin juga kami kewalahan. Karena banyak sekali yang mereka percayakan. Tapi kita butuh orang yang memang bisa sama-sama. Saya bersyukur orang muda yang bantu saya, bukan dari gereja ini. Orang muda yang bantu saya untuk jual sayur-sayuran. Dan dia terima. Dia mau belajar, dia mau ikut, dia mau melihat. Dan dia mau betul-betul berkorban. Dan dia jual sayur-sayuran di kota. Keuntungannya bagi dia loh. Satu hari penjualan dia 9 juta. Satu hari. Saudara bisa bayangkan satu hari penjualannya 9 juta. 30 hari udah 270 juta. Untungannya berapa? Ya taruh 10%. 10% 270 juta, 27 juta. Ya lumayan. Usianya masih 32. Lumayan. Oh dia punya duit sih Pak? Enggak. Dia dari orang yang memang nggak punya harapan karena waktu COVID, dia sudah berpikir proyek-proyeknya sudah habis. Tutup semua proyek-proyeknya. Tapi dia mulai dengan sayur-sayuran. Mulai dengan bawang merah. Dia cari bawang merah. Dia masukin satu supermarket. Awal satu hari cuma 1 juta, 1 juta, 1 juta. Sekarang udah 9 juta. Tambah lagi kerjasama dengan saya untuk sayur-sayuran bisa lebih tambah lagi. Kenapa? Melihat ada potensi. Jadi setiap ada masalah, selalu ada sesuatu kemuliaan Tuhan yang Tuhan mau berikan bagi kita. Saudara itu luar biasa loh. Makanya jangan pernah mau disesatkan. Dengan seolah-olah kita itu nggak ada bisa apa-apa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saya nggak khawatir harga-harga naik, harga-harga pangan naik. Karena saya tahu sumbernya bagaimana nih, cari dapat yang lebih murah. Jauh lebih murah daripada yang di pasar di kota. Tapi bagi kita adalah yang penting, ayo sama-sama ini, potensi yang kita bisa alami. Yang kedua, berikutnya, oh ya, ini batu kilangan. Jadi katakan batu kilangan. Jadi kalau orang yang menyesatkan lebih baik dia dibuang, diikat dengan batu kilangan. Saudara, ini batu kilangan ini berat loh, bukan cobean. Batu cobekan bukan. Ini batu kilangan ini hanya bisa diinikan oleh kuda atau keledai. Jadi giring gandum itu biasa pakai ini digiring, penggiringan. Dan itu beratnya bisa 50 kilo. Jadi dikatakan oleh Tuhan Yesus, kalau dia menyesatkan orang kecil, anak-anak Tuhan, itu lebih baik bagi dia adalah diikat di lehernya, langsung dibuang ke laut. Jadi tenggelam, hilang, nggak bisa muncul-muncul lagi. Makanya orang-orang yang menyesatkan anak-anak Tuhan di dalam gereja, Tuhan bisa buka loh. Tuhan bisa bongkar. Tuhan bisa blow up. Yang ya istilahnya gini saudara, bangkit tikus bagaimanapun juga tercium baunya. Awal-awal waktu dia mati 1 hari, 2 hari, 3 hari udah bau sekali. Apalagi dosa. Makanya Tuhan mau kita betul-betul hidup kudus di hadapan Tuhan. Ada orang-orang yang pikir, nggak apa-apa bersinah. Habis bersinah kan gereja juga butuh saya kok, pelayanan saya nggak apa-apa kok habis itu pelayanan. Kan Tuhan Maha Kudus. Tuhan juga mengampuni dosa saya. Itu salah. Emang awalnya Tuhan biarkan.
Terus dia pikir, nggak apa-apa kan Tuhan nggak langsung hukum saya kan nggak dibongkar dosa saya kok. Biasa-biasa aja hidup saya, justru saya makin dipakai Tuhan. Saudara tahukah saudara? Ada orang-orang seperti itu akhirnya di blow up. Waduh, malunya luar biasa. Malunya luar biasa loh. Udah hebat dia, bahkan dia sudah menjadi orang yang hebat sekali, dipakai Tuhan di mana-mana, dalam main musik atau pujian penyembahan ataupun juga dalam berkhotbah. Bahkan ada yang juga saya tahu, saya tahu orang itu. Dia bisa bernubuat, menyembuhkan orang sakit, juga bisa mengusir setan. Wah, ini orang hebat. Tapi begitu dia mati, setelah dia mati, dia angkat masalahnya. Betapa malunya. Jangan sampai waktu kita dikubur, waduh, kita mengenang kebaikan dia. Tapi 2 bulan, 3 bulan kemudian, kejelekannya, dosanya terbongkar. Waduh, ini sangat-sangat menyakitkan. Bagi orang yang mati sih, udah mati dia. Tapi bagi keluarganya, istri atau suami atau anak-anaknya, betapa malu. Malu. Makanya kita betul-betul menjaga hidup kudus. Yang kedua, berikutnya, menjaga kemurnian hati. Dalam ayat 43, 45, sampai dengan 47. Ini memang keras sekali. Kalau kita lihat baca begitu saja, rasanya nggak mungkin lah kita mau praktikkan seperti ini. Dikatakan demikian. Dan jika tanganmu menyesatkan, jadi tangan, salah satu ini, tanganmu menyesatkan engkau, dikatakan apa? Enggak. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup. Dalam hidup ini makanya soe. Dengan tangan kudung, atau yang tangan sebelah, daripada tangan utuh dengan kedua tanganmu, dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Jadi ini memang keras sekali sepertinya, yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi tangan. Yang kedua, kaki. Dan jika kakimu menyesatkan, penggallah. Wah, ini bagaimana mungkin ini seperti ini? Nggak mungkin. Kita ini betul-betul sayang ini. Jari saja diputus, kita udah nyesal setengah mati. Ini sudah tangan. Terus kaki. Dan dikatakan daripada utuh dan masuk neraka. Yang ketiga, jika matamu menyesatkan engkau, cungkirah. Jadi tangan, kaki, mata. Apa maknanya ini? Gini saudara, gambarannya begini. Di Yerusalem, di sana tuh ada namanya Lembah Hinnom. Ben Hinnom. Ben Hinnom ini ada di luar Yerusalem. Dan itu ada perapian yang menyala-nyala. Nah, kalau kita lihat ini gambarnya ada Ben Hinnom, Hinnom Ferry. Jadi Lembah Hinnom. Itu ada di luar, itu lembah. Dan pada waktu zaman perjanjian lama, sebelum pembuangan, itu ada beberapa raja-raja Israel yang memerintah di Yehuda, itu mempersembahkan anaknya kepada satu dewa. Dan itu dipersembahkan di atas api. Dan di tempat itu selalu ada api yang menyala-nyala. Di tempat itu, waktu api menyala-nyala, waktu zaman Tuhan Yesus, itu dibuanglah bangke, buanglah sampah, semua dibuang di situ, di Lembah Hinnom itu. Jadi dibuang semua di situ. Artinya gini saudara, jika tanganmu ini membuat engkau menyesatkan engkau, dan itu membuat hidupmu nggak berarti, hidup soemu itu jadi mayat. Penggala ini. Daripada hidup Yesus yang Yesus berikan kepada kita, itu mati juga bersama kita. Saudara, Tuhan mau kita betul-betul mengalami bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Menjaga kemurnian hati kita. Menjaga kekudusan hidup kita. Walaupun ada masalah yang berat, tapi Tuhan mau kita jaga hidup kita sungguh-sungguh. Wah, ini memang tidak mudah, saudara. Memang tidak mudah. Menjaga hidup kita, menjaga iman kita itu tidak mudah, saudara. Saya terus belajar. Sesuai dengan Yeremia 17 ayat 5-8. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya, mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dia akan jauh dari Tuhan, dia akan dikutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Saya belajar. Setiap hari pasti ada kebutuhan. Setiap hari pasti ada kebutuhan.
Kalau saya hubungi orang, boleh nggak tolong saya ini? Artinya saya dalam keadaan dikutuk. Mari kita belajar menjaga hati kita. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu menolong kita. Dan setiap hari kami belajar terus. Ada kebutuhan, memang ada kebutuhan. Tapi tetap berharap kepada Tuhan. Itu nggak enak Pak, nggak bisa, saya nggak bisa, saya pasti harus ada uang. Harus ada uang, kalau nggak ada uang itu rasanya gelisah. Benar, kita memang butuh uang. Tapi tanpa uang kita tetap hidup. Ya, kalau tanpa uang kan kita nggak bisa makan. Firman Tuhan katakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau dia sudah berjanji, dia akan betul-betul tepati. Kalau firman Tuhan katakan, orang benar tidak akan meminta-minta. Kita akan dibuat Tuhan, selalu ada pertolongan Tuhan. Selalu ada pertolongan Tuhan. Jangan berpikir seolah-olah ini hanya isapan jempol. Daripada kita hidup terkutuk, lebih kita hidup yang diberkati oleh Tuhan. Belajar mengandalkan Tuhan. Jangan belajar minta belas kasihan orang. Saudara minta belas kasihan orang, saudara akan dihina. Saudara akan dihina. Saudara akan diejek-ejek sama orang lain. Apalagi tulis di status lagi. Apalagi tulis di medsos lagi. Aduh, jangan. Saudara sedang mempermalukan, bukan mempermalukan diri saudara, tapi saudara sedang mempermalukan Tuhan. Kalau Tuhan dipermalukan oleh saudara, artinya Tuhan tidak ada dalam diri saudara. Tuhan ada di luar. Saudara sudah mengecewakan hatinya Tuhan. Mari belajar. Tuhan tahu hidup kita kok. Tuhan ngerti penderitaan kita. Tuhan tahu kekurangan hidup kita. Tapi justru pada saat kita dalam kelemahan kita, ada kuasa Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang kuat, yang melimpah dalam hidup kita. Jadi itu artinya saudara, jagalah kemurnian hati kita. Tetap jaga. Kalau saudara nggak praktekkan ini, ya saudara sendiri yang alami. Tapi kalau saudara praktikkan firman Tuhan, hanya mengandalkan Tuhan, saudara akan lihat mujizat demi mujizat. Mujizat demi mujizat. Yang ketiga, dalam ayat yang ke-50. Jadi karena kita terus digarami, kita hidup benar. Jadi yang pertama tadi kita mendukung orang lain, kita menguatkan iman juga. Dan yang ketiga itu kita selalu punya pengaruh dan berdampak bagi orang lain. Dalam ayat 50 dikatakan demikian. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai dengan seorang dengan yang lain. Jadi karena kita digarami dengan api, maka selalu ada tersedia garam dalam diri kita. Firman Tuhan katakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam. Punya dampak. Garam pada waktu itu bisa mengawetkan, bisa menyedapkan masakan, bisa juga menjadi pupuk pada zaman itu. Yang menyuburkan. Dan ini kuasa Tuhan yang Tuhan mau hidup kita. Kalau kita digarami dengan api, artinya hidup kita akan berdampak bagi orang lain. Kita akan punya pengaruh kepada orang lain. Kita akan punya kegerakan yang memang kita bisa buat bersama Tuhan dalam hidup kita. Makanya kalau saya perhatikan gini saudara. Kalau hidup kita berdampak bukan karena pengetahuan. Bukan karena kepintaran kita. Bukan karena kita dengar pengkhotbah yang hebat-hebat. Pengajar-pengajar Alkitab yang hebat-hebat. Setelah itu kita serap, kita ajarin pada orang lain. Bukan. Tapi hidup kita berdampak karena kita sudah digarami dengan api. Bukan karena belajar teologi, bukan karena belajar Alkitab.
Kita mau digarami dengan api hidup kita ini. Kita mau belajar taat kepada firman. Kita betul-betul mau lakukan firman. Kita dengar firman di gereja, kita baca firman di rumah, kita dengar firman di tempat lain juga, di medsos. Tapi biar firman itu betul-betul menjadi bagian dalam hidup kita sehingga kita betul-betul kaya, kita sedang diasinkan, sedang digarami dengan api, sehingga hidup kita betul-betul berdampak. Saya sangat sedih, saudara. Kalau orang dirinya membandingkan dengan orang-orang hebat, dirinya membandingkan, dia pikir dia lebih hebat daripada orang-orang yang sudah ditempa oleh Tuhan. Kalau orang sudah ditempa oleh Tuhan, beda, saudara. Beda. Sekalipun jadi ejek, dihina, dia tidak akan membalas. Kalau dia nggak membalas, saya ingin katakan, hati-hati dengan orang yang tidak membalas, saudara. Karena Tuhan yang bertindak. Oh, saya kan beres-beres aja, baik-baik aja. Oh, dia baik-baik aja. Benar, dia baik-baik saja. Dia baik-baik karena Tuhan sedang sabar. Tuhan sedang sabar sama dia. Supaya dia bertobat. Tapi kalau dia nggak bertobat, sudah. Firman Tuhan ini digenapi. Lebih kamu tanganmu buntung daripada kamu masuk neraka. Saya tidak menyumpahi. Tapi firman Tuhan jelas. Jangan ganggu orang yang diurapi Tuhan. Jangan ganggu orang yang diurapi Tuhan. Kalau kita ganggu orang yang diurapi Tuhan, kita sedang mengganggu matanya Tuhan. Makanya saya sangat hati-hati terhadap hamba-hamba Tuhan. Saya tahu orang itu diproses Tuhan luar biasa. Saya hormati dia. Walaupun mungkin dia orang yang sederhana, orang yang biasa-biasa saja, tapi saya hormati dia. Saya hormati orang-orang yang betul-betul punya kemurnian hati. Saya hormati. Saya hormati. Mari kita menjaga. Hidup kita harus berdampak pada orang lain. Dan saya percaya, Tuhan juga mau saudara berdampak pada orang lain. Mari setiap hari kita digarami dengan api. Setiap masalah dalam hidup kita, nggak ada apa-apa. Karena kemuliaan yang Tuhan akan berikan pada kita lebih besar daripada penderitaan yang kita alami saat ini. Mari kita berdoa.